Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng Yuda Wahab. Apa kabarnya teman-teman semua? Semoga teman-teman semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan di setiap harinya dan tentunya diberikan rezeki yang melimpah. Amin. Di video kali ini saya akan membagikan informasi kepada teman-teman di mana sebetulnya letak sekring utama dan sekring sekunder yang berada di Vespa Sprintmatic. Seperti apa videonya? Simak terus sampai akhir. Nah, teman-teman, di sini saya bakalan menunjukkan di mana sebetulnya letak dari sekring utama yang berada di Vespa Sprintmatic ini. Nah, disinilah teman-teman letak dari sekring utama Vespa Sprintmatic ini persis berada tepat di kompartemen aki. Dan pertama-tama teman-teman harus membuka dari tutup cover penutup aki ini teman-teman untuk jalan masuk ke sekring utama teman-teman. Dan teman-teman di sini siapkan obeng bintang teman-teman bawaan dari dealer Vespa Sprintmatic-nya. Dan untuk membuka keempat pengunci dari tutup cover aki ini teman-teman gunakan obeng bintang yang agak kecilnya teman-teman dan putar berlawanan arah jarum jam teman-teman. Nah, disinilah teman-teman letak dari sekring utama Vespa Sprintmatic ini teman-teman. Nah, di sini saya tunjukkan ini merupakan Vespa Sprintmatic non ABS teman-teman, bukan versi ABS-nya. Jadi di sini ada perbedaan yang signifikan teman-teman di bagian sekring primer teman-teman atau sekring utama Vespa Sprintmatic ini. Untuk versi non ABS, sekring utama hanya memiliki satu sekring teman-teman, dan untuk versi ABS memiliki dua sekring teman-teman. Dan di sini saya bakal jelaskan versi non ABS terlebih dahulu teman-teman. Nah, ini merupakan sekring utama versi non ABS yang memiliki satu sekring dengan kapasitas 20 ampere teman-teman. Nah, teman-teman, sekring utama yang berada di versi non ABS ini dengan kapasitas 20 ampere melindungi sirkuit suplai daya yang dioperasikan oleh switch pengapian teman-teman. Dan sekring ini terhubung ke sekring sekunder yang melindungi sekring nomor 2, nomor 3, nomor 4, dan nomor 5 yang nanti bakal saya tunjukkan dan bakalan saya jelaskan teman-teman. Dan sekarang teman-teman, saya di sini bakal menunjukkan untuk sekring versi ABS teman-teman. Untuk versi ABS memiliki dua sekring teman-teman, yang salah satunya tadi yang berwarna kuning yang sudah saya jelaskan, yang memiliki kapasitas 20 ampere, dan satunya lagi memiliki kapasitas 10 ampere. Sekring dengan kapasitas 10 ampere di versi ABS ini teman-teman melindungi unit kontrol ABS yang bertenaga aki. Nah, teman-teman, itulah tadi perbedaan sekring primer atau sekring utama antara versi ABS dan non ABS di Vespa Sprint iGet. Dan di sini sekarang saya bakal menunjukkan dan beralih ke bagian sekring sekunder teman-teman, dan sebetulnya letaknya berada di sebelah mana dan fungsinya seperti apa. Nah, teman-teman, di sini saya bakal menunjukkan sekring sekunder dari Vespa Sprintmatic ini teman-teman. Dari posisi kita putar ini untuk membuka ke posisi bagasi teman-teman, dan tinggal mendorongnya. Ini letak dari sekring sekunder Vespa Sprint iGet teman-teman. Nah, teman-teman, untuk masuk dan membuka tutup dari rumah sekring ini teman-teman tinggal menekan bagian tengah 1, 2, bagian sisi kiri dan sisi kanan ini tekan teman-teman, kemudian ditarik seperti ini teman-teman. Nah, ini teman-teman, ini merupakan deretan sekring yang berada di Vespa Sprint iGet. Di sini teman-teman bakal saya jelaskan tadi yang berada di kompartemen aki merupakan sekring utama teman-teman atau sekring primer, dan ini merupakan sekring sekunder atau sekring kedua dari Vespa Sprint iGet ini. Dan masih ada kaitannya. Ini sekring nomor 2, 3, 4, dan 5 teman-teman. Ada kaitannya dengan sekring primer teman-teman yang berada di kompartemen aki tadi teman-teman. Nah, di sini saya bakal jelaskan dulu dari bagian bawah ini teman-teman. Ini adalah sekring
nomor 2 yang ada kaitannya dan masih terhubung dan masih dilindungi oleh sikring utama teman-teman, dengan kapasitas 7,5 ampere. Yang warna merah ini teman-teman, yang saya tunjukkan ini, sikring ini teman-teman, dengan kapasitas 7,5 ampere, melindungi suplai daya klaster instrumen teman-teman, diantaranya perangkat lampu peringatan hazard, lampu berhenti, relay starter, port USB, klakson, sensor tekanan oli mesin, dan indikator level bahan bakar. Melindungi lampu indikator manajemen mesin yang dioperasikan oleh switch pengapian. Jadi di sini intinya teman-teman, apabila ada masalah di bagian yang tadi saya sebutkan dari manfaat dan fungsi sikring ini, berarti penyakitnya teman-teman bisa mengecek dari sikring yang kapasitas 7,5 ampere ini, yang persis di bagian paling bawah ini teman-teman, yang ini saya tunjukkan ya. Nah teman-teman, di sini saya bakalan mendemokan salah satu fungsi sikring yang melindungi bagian relay starter ini teman-teman. Dan ini kita diibaratkan si sikring ini posisinya mati ataupun putus teman-teman. Dan begini cara mengetesnya, kita cabut terlebih dahulu bagian sikring yang nomor 2 ini teman-teman. Ini sudah saya lepas ya. Dan si motor bakalan saya starter teman-teman. Apakah motor bakalan menyala atau tidak ya. Nah bisa teman-teman lihat ini posisinya kosong teman-teman. Nah ini kosong ya, sikring yang nomor 2 ini atau yang paling bawah ini sikringnya kosong dan sudah saya lepas. Dan sekarang di sini saya bakal menstarter motor Vespa Sprint Matic ini teman-teman. Nah bisa dilihat teman-teman, speedometer pun mati ya, hanya aki saja, voltmeter aki yang nyala. Di sini speedometer mati. Dan di sini saya sekarang bakal menstarter. Kita coba teman-teman. Nah, dia tidak mau hidup ya teman-teman. Nah berarti betul teman-teman, bagian dari sikring paling bawah atau sikring nomor 2 yang berwarna merah yang mempunyai kapasitas 7,5 ampere ini melindungi relay starter teman-teman. Jadi mungkin apabila ada di antara teman-teman yang si motornya susah untuk dinyalakan, mungkin teman-teman bisa mengecek salah satunya sikring ini teman-teman, sikring yang paling bawah ini ya. Nah di sini teman-teman posisinya sekarang sudah dipasang kembali ya. Bisa teman-teman lihat sudah terpasang kembali. Dan sekarang saya bakal demokan untuk menyalakannya. Apakah menyalakan motor ini teman-teman, apakah speedometer tadi nyala dan apakah motor akan bisa hidup ya. Nah teman-teman, setelah sikring dipasang kembali, speedometer, fungsi speedometer hidup teman-teman. Dan sekarang saya bakal menyalakan motor ini teman-teman. Dan motor pun hidup ya teman-teman. Nah teman-teman, sekarang kita naik lagi ke atasnya sedikit teman-teman. Ini di sini ada sikring yang berwarna oranye ya, dengan kapasitas 5 ampere teman-teman. Di sini kalau dilihat dari diagram sikring sekunder teman-teman, dia ditandai dengan nomor 3 teman-teman. Sikring ini melindungi suplai daya unit kontrol ABS untuk versi ABS tentunya teman-teman, dan untuk fungsi non ABS tidak termasuk ya.
unit kontrol manajemen mesin yang dioperasikan oleh switch pengapian. Jadi bagian sikring yang 5 ampere itu yang berwarna oranye teman-teman, masih ada kaitannya juga dengan sikring primer yang berada di kompartemen aki tadi teman-teman. Nah teman-teman, dan naik lagi satu baris atau satu tingkat teman-teman. Ini sikring berwarna merah dengan kapasitas 7,5 ampere. Kalau di diagram skema dari sikring Vespa Sprint Matic iGate ini, dia ditandai dengan nomor 4 teman-teman. Dan sikring ini memiliki fungsi sebagai pelindung suplai daya lampu dekat, lampu jauh, lampu kendaraan siang hari, dan lampu plat nomor teman-teman. Dan sikring ini masih berhubungan dan masih dilindungi oleh sikring utama teman-teman, atau sikring primer yang berada di kompartemen aki yang 20 ampere yang berwarna kuning itu teman-teman. Nah teman-teman, di sini saya bakal demokan juga sikring apabila ini dianalogikan sikring ini posisinya putus ya teman-teman. Jadi kalau di sini ini kan masih bagus ya. Jadi mungkin di sini saya bakal cabut terlebih dahulu. Nah ini teman-teman, sikring dengan kapasitas 7,5 ampere. Nah di sini ini sikring ini melindungi bagian lampu plat nomor teman-teman. Dan di sini saya bakal menyalakan, memposisikan kunci kontak di posisi on teman-teman. Apakah lampu dari plat nomor nyala atau tidak teman-teman dengan dicabutnya sikring ini teman-teman. Dalam artian kalau analoginya sikringnya putus ya, mengalami putus teman-teman. Oke, saya nyalakan dulu motornya teman-teman. Kita alihkan ke posisi on. Nah ini teman-teman lampu plat nomor, bisa teman-teman lihat tidak ada lampu cahaya nyala ya teman-teman. Dan sekarang mungkin bakalan saya pasang kembali. Apakah fungsi dari lampu plat nomor akan menyala? Nah teman-teman, ini sudah terpasang kembali. Dan sekarang saya bakal nyalakan lagi seperti tadi teman-teman. Kita putar posisi kontak di posisi on, dan kita lihat apakah lampu dari plat nomor nyala atau tidak teman-teman. Nah seperti teman-teman lihat, lampu plat nomor nyala teman-teman. Dan sekarang saya bakal kembali lagi dan melanjutkan posisi yang berada di atasnya. Fungsinya untuk apa sikring tersebut teman-teman? Nah ini teman-teman, sekarang kita beralih ke posisi di atasnya satu baris, masih kapasitas 7,5 ampere teman-teman dengan berwarna merah. Sikring ini melindungi suplai daya lampu jauh atau dim teman-teman yang dioperasikan oleh switch pengapian. Dan sikring ini teman-teman masih berhubungan dengan sikring utama yang berada di kompartemen aki. Nah di sini teman-teman bakalan saya demokan juga. Posisi sikring ini fungsinya melindungi lampu jauh ya, untuk dim maksudnya teman-teman. Di sini saya bakal demokan untuk mencabut, dalam artian dan analogi ini apabila posisi sikring ini putus teman-teman. Ini sudah saya lepas sikringnya teman-teman. Dan sekarang kita tes lampu dimnya apakah menyala, berfungsi atau tidak. Kita posisikan dulu posisi kontak di posisi on. Nah ini teman-teman yang dimaksud dengan lampu dim ini. Jadi untuk
memfungsikan lampu dim, teman-teman tinggal menggesernya ke bagian kanan ya. Kita lihat sekarang di bagian depan persis di lampu utama. Di sini saya bakal geser ke bagian samping kiri kalau di posisi kamera. Apakah si lampu utama ini berfungsi melakukan dim atau tidak, teman-teman? Saya geser ini. Nah, seperti teman-teman lihat, lampu tidak berfungsi, teman-teman. Lampu dim tidak berfungsi ya. Saya posisikan off dulu. Dan bakalan saya pasang kembali, teman-teman, sikringnya. Nah, memasangnya harus seperti ini, teman-teman. Memasangnya angkanya terbalik ya, jangan seperti ini, tetapi memasangnya seperti ini, teman-teman. Saya pasang kembali dan bakalan saya uji apakah sikring dengan dipasang atau sikring tidak putus, dalam artian tidak putus, si lampu dim tadi bakalan berfungsi baik atau tidak, teman-teman. Saya posisikan on kembali. Dan kita operasikan seperti tadi, teman-teman, lampu dimnya. Saya geser ke samping kiri ya. Dan kita lihat lampu utama apakah bisa melakukan dim dan berfungsi baik. Nah, bisa teman-teman lihat tangan saya memposisikan tombol dim dan lampu utama akan menyorotkan lampu jauh, teman-teman. Jadi di antara teman-teman, lampu dari lampu utama Vespa Sprint Matic-nya tidak bisa melakukan dim, teman-teman. Teman-teman bisa cek bagian sikring ini ya, teman-teman. Nah, teman-teman, sekarang bergeser lagi ke atas satu baris, teman-teman, dengan kapasitas 5 ampere yang berwarna oranye ini, teman-teman. Nah, ini teman-teman persis yang saya tunjukkan. Sikring ini berfungsi sebagai pelindung dari aktuator pembuka kursi yang bertenaga baterai. Jadi apabila teman-teman menemukan kendala si kursi otomatis pembuka dari jok ini tidak terbuka, teman-teman bisa mengecek bagian sikring ini. Dan di sini saya bakal demokan, teman-teman, apabila seperti yang saya bilang di video sebelumnya, analogikan apabila sikring ini mengalami putus ya, teman-teman. Nah, di sini sikringnya bakalan saya cabut terlebih dahulu. Nah, di sini saya bakal posisikan kunci kontak untuk membuka jok. Nah, ini teman-teman, atau kita posisikan di posisi on aja ya. Nah, apakah si jok otomatis ini bisa terbuka atau tidak, teman-teman? Nah, ini saya pijit sekarang. Nah, bisa teman-teman dengarkan, biasanya ada bunyi tak, teman-teman. Nah, ini tidak ada ya, tidak ada sama sekali, padahal ini posisi tombol ditekan. Dan jok dari Vespa Sprint Matic ini tidak bisa dibuka, teman-teman, masih terkunci, tidak dapat dilepas, padahal ini posisinya sudah ditekan. Dan sekarang bakalan saya pasang kembali, teman-teman. Dalam artian analogi, si sikring yang putus tadi sudah diganti, teman-teman. Nah, ini teman-teman sikringnya. Dan pemasangannya seperti ini, teman-teman. Teman-teman tinggal memasukkannya ke rumah sikring, teman-teman. Dan sekarang saya posisikan di posisi on aja kunci kontaknya, dan bakalan saya tekan pembuka jok otomatis ini, dan bakalan ada bunyi biasanya, teman-teman, apabila jok sudah terbuka ya. Nah, bisa teman-teman dengar tadi ya, bunyinya ada. Dan si jok ini bakalan saya buka dan jok bisa terbuka, teman-teman.
seperti itu teman-teman. Jadi apabila ada kendala di kursi joknya tidak bisa dibuka, teman-teman bisa cek bagian sikring tersebut ya. Dan sekarang kita lanjut ke bagian akhir teman-teman, yang sikring berada di posisi paling atas ini dengan kapasitas 7,5 ampere teman-teman. Nah teman-teman, sikring ini memiliki fungsi melindungi indikator LED immobilizer unit kontrol manajemen bertenaga baterai teman-teman. Jadi apabila sikring ini mengalami putus teman-teman, akan terkendala di bagian immobilizer teman-teman. Jadi fungsi dari immobilizer akan terganggu dan tidak akan berfungsi sama sekali teman-teman. Nah seperti itu teman-teman, berbagi penjelasan mengenai letak sikring utama dan sikring sekunder yang berada di Vespa Sprint Matic dan seperti apa fungsinya teman-teman. Dan semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Dan terakhir teman-teman, jangan lupa untuk tetap dukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan komen videonya.